Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dias dengan NIM 16112510182 dari D4LM kelas B. Di sini saya akan menganalisa sebuah kasus, yaitu seorang pasien dari keluarga kurang mampu datang ke laboratorium untuk pemeriksaan darah. Ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya pemeriksaan. Di sisi lain, ada pasien VIP yang meminta hasil dipercepat meskipun prosedur standar belum sesuai. Yang pertama saya analisa adalah prinsip kemanusiaan yang relevan dengan kasus tersebut, yaitu 1. Keadilan. Setiap pasien harus diperlakukan sama tanpa memandang status ekonomi atau VIP. Hasil pemeriksaan harus mengikuti SOP atau prosedur standar dan antrian yang adil. Yang kedua yaitu kasih sayang. Analis kesehatan menunjukkan kasih sayang dengan memahami kondisi emosional dan kesulitan pasien, terutama mereka yang kurang mampu, serta tetap memberikan pelayanan yang ramah, menghargai, dan menenangkan. Yang selanjutnya yaitu kesetaraan. Semua pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, benar, dan berkualitas. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial berarti analis kesehatan menyadari bahwa pekerjaannya tidak hanya melayani individu, tetapi juga menjaga kepercayaan dan keselamatan masyarakat. Dalam kasus ini, analis berkewajiban memberikan pelayanan yang adil, menghindari perlakuan khusus yang dapat merugikan pasien lain, serta membantu pasien yang kesulitan secara ekonomi dengan tetap menjaga mutu pemeriksaan. Dan yang kedua saya analisa yaitu sikap analis kesehatan sesuai nilai Islam berkemajuan. Dalam Islam berkemajuan, seperti yang sering ditekankan dalam prinsip rahmatan lil alamin dan keadilan, yang pertama yaitu menjunjung amanah. Hasil pemeriksaan harus akurat dan sesuai prosedur, tidak boleh dipercepat hanya karena status sosial. Yang kedua, bertindak adil. Tidak membedakan pelayanan berdasarkan status ekonomi, pangkat, atau kemampuan membayar. Yang ketiga, menolong yang membutuhkan. Pasien kurang mampu tetap harus dilayani secara manusiawi dan penuh empati. Misalnya mengarahkan pada program keringanan biaya atau layanan sosial. Yang keempat, menolak tekanan yang melanggar etika. Dengan sopan menjelaskan kepada pasien VIP bahwa prosedur tidak boleh dilompati karena dapat merugikan keselamatan pasien lain. Dan yang terakhir yaitu profesional dan bertanggung jawab. Menjaga kualitas pemeriksaan karena kesalahan dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan pasien. Dan kaitannya analisa saya dengan SDGs poin nomor 4, 5, 10, dan 16 yaitu yang pertama ada SDG 4 yang berisi tentang pendidikan berkualitas. Pendidikan yang baik membentuk analis kesehatan yang beretika, sehingga ia tetap adil kepada pasien yang kurang mampu dan tidak melanggar prosedur demi pasien VIP. Yang kedua, SDG 5, poinnya yaitu kesetaraan gender. Nilai kesetaraan mengajarkan bahwa semua pasien, tanpa melihat status sosial atau ekonomi, berhak mendapat pelayanan yang sama. Selanjutnya, SDG 10 yang poinnya berisi berkurangnya kesenjangan. Dengan tetap melayani pasien kurang mampu dan tidak memberi keistimewaan pada pasien VIP, analis kesehatan membantu mengurangi ketimpangan layanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu SDG 16 yang berisi tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, yakni menjalankan SOP, berlaku jujur, dan menjaga keadilan dalam pelayanan, memperkuat lembaga kesehatan agar tetap dipercaya dan menciptakan suasana yang damai. Dan contoh tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk menjaga etika profesi dan nilai kemanusiaan yaitu dengan tetap mengikuti SOP dan urutan antrian tanpa memberi perlakuan khusus, dengan memproses sampel sesuai prosedur dan tidak mempercepat hasil untuk pasien VIP. Analis kesehatan menjaga etika profesi karena tetap berpegang pada standar mutu, kejujuran, dan integritas kerja. Pada saat yang sama, tindakan ini menunjukkan nilai kemanusiaan, yaitu keadilan dan kesetaraan. Karena semua pasien, termasuk yang kurang mampu, mendapat pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Sikap ini memastikan setiap pasien dihargai martabatnya dan mencegah ketidakadilan dalam pelayanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.